Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 10 Februari 2022 merupakan peringatan wajib Santa Scholastica Perawan. Bacaan dibawakan oleh Margareta Yvonne, Mazmur dilantunkan oleh Michael Kirieko, dan renungan ditulis oleh Birgita Farida. Selamat menekuni Sabda Allah. Bacaan dari Kitab Pertama Raja-Raja bab 11 ayat 4 sampai dengan 13. Ketika Raja Salomo menjadi tua, istri-istrinya mencondongkan hatinya kepada dewa-dewa sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Astoret, dewi orang Sion, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikuti Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu, Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikianlah dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan kurban ukupan dan kurban sembelihan kepada dewa-dewa mereka. Maka Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang dari Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya supaya jangan mengikuti dewa-dewa lain. Akan tetapi, ia tidak berpegang pada apa yang diperintahkan Tuhan. Lalu bersabdalah Tuhan kepada Salomo, "Oleh karena engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapan yang telah kuperintahkan kepadamu, maka aku akan mengoyakkan kerajaanmu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya saja demi Daud ayahmu, aku belum mau melaksanakannya selama engkau masih hidup. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya. Namun demikian, tidak seluruh kerajaan akan kurenggut daripadamu. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu demi hambaku Daud dan demi Yerusalem yang telah kupilih." Demikianlah sabda Tuhan. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di setiap saat. Ingatlah akan aku ya Tuhan demi kemurahan terhadap umat. Perhatikanlah aku demi keselamatan yang datang daripadamu. Ingatlah
kehendak-Mu ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka malah bercampur baur dengan bangsa-bangsa itu dan meniru kebiasaan mereka. Mereka beribadah kepada berhala-berhala para bangsa yang menjadi perangkap bagi mereka. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka, dan anak-anak perempuan mereka kurbankan kepada roh-roh jahat. Maka berkobarlah murka Tuhan terhadap umat-Nya, dan Ia jijik kepada milik pusaka-Nya. Ingatlah akan daku ya Tuhan, demi kemurahan-Mu terhadap umat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah dengan lemah lembut sabda Allah yang tertanam dalam hatimu, sebab sabda itu berkuasa menyelamatkan kamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Markus, bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus lalu berkata, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Kesetiaan mengikuti Tuhan. Renungan dibawakan oleh Nikolaus Cipto.
Bapak, Ibu, kaum muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih. Shalom, damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekalian. Bacaan Injil hari ini menampilkan seorang perempuan dari bangsa lain, yaitu seorang Yunani berkebangsaan Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan dari anaknya. Terdapat hal yang menarik di mana tanggapan Yesus kepada perempuan itu tidak sedikit dinilai orang sebagai perkataan yang agak kasar. Yesus mengatakan, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kita pun bertanya, benarkah Yesus memperlakukan perempuan itu dengan kasar? Apabila kita menelusuri dari bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, sebenarnya kata anjing yang digunakan oleh Yesus memiliki arti anjing kecil atau piaraan, bukan anjing secara umum. Memang terdapat dua jenis konotasi anjing dalam bahasa Yunani. Jadi jawaban Yesus kepada perempuan Siro-Fenisia ini sama sekali tidak dimaksudkan untuk berkata kasar atau melecehkan. Yesus hanya ingin menunjukkan prioritas atau urutan pemberian makan roti, yaitu dengan mendahulukan anak-anak, kemudian baru kepada anjing kecil atau piaraan tersebut. Tugas perutusan Yesus memang pertama difokuskan untuk keselamatan bangsa Israel dan baru kemudian kepada bangsa-bangsa lain. Sebenarnya, dengan perkataan Yesus ini, ia memperlihatkan kesetiaan dan ketaatan dalam menjalankan tugas perutusannya, yaitu dengan mengikuti tahapan prioritas yang sudah direncanakan oleh Allah Bapa sendiri. Kesetiaan yang ditunjukkan Tuhan Yesus kepada Bapanya juga ditanggapi dengan kesetiaan dari perempuan Siro-Fenisia. Walaupun awalnya ditolak oleh Yesus, dengan rendah hati dan iman percaya, ia tetap memohon agar Yesus mau memulihkan anaknya. Ia tidak menjadi tersinggung, kecewa, dan meninggalkan Yesus. Sebaliknya, ia tetap setia, memohon dan percaya sampai akhirnya mukjizat menjadi nyata baginya. Bertolak belakang dengan kesetiaan Yesus dan perempuan Siro-Fenisia pada bacaan Injil, pada bacaan pertama kita mendapatkan Raja Salomo yang tidak setia pada Tuhan di masa tuanya. Sungguh sangat disayangkan karena seperti yang kita ketahui, Salomo adalah orang yang paling bijaksana di muka bumi ini, oleh karena rahmat kebijaksanaan dari Tuhan. Marilah kita mendengarkan kembali firman Tuhan kepada Raja Salomo dalam kitab 1 Raja bab 3 ayat 12 dan 13. Aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Kasih setia dan kemurahan Tuhan begitu besar kepada Salomo. Tuhan memberikan lebih dari apa yang Salomo minta. Tuhan hanya meminta satu hal dari Salomo, yaitu untuk tetap setia dan sepenuh hati mengikutinya, seperti ayahnya Daud. Namun Salomo melupakan perintah dan ketetapan Tuhan. Pada masa tuanya, ia berpaling dan mengikuti allah-allah bangsa lain,
karena pengaruh dari istri-istrinya. Suatu perenungan yang mendalam bagi kita mengenai hal kesetiaan mengikuti Tuhan. Apakah aku sudah mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatiku? Ataukah aku juga mempunyai ilah-ilah lain yang kucintai? Apakah itu kekayaan, kekuasaan, atau hal-hal duniawi lainnya? Marilah pada saat ini kita kembali berkomitmen untuk taat dan setia hanya kepada Tuhan, untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kita. Hal ini kita lakukan karena kita menyadari begitu besarnya kasih setia yang sudah lebih dahulu Tuhan limpahkan bagi kita. Oleh karenanya kita pun mau untuk bersyukur dan membalas kasih-Nya dengan menjadi taat dan setia hanya kepadanya. Setiap tanggal 10 Februari, Gereja Katolik memperingati Hari Pesta Santa Scholastica. Scholastica adalah saudara kembar dari Santo Benedictus. Mereka dilahirkan di Nursia, Italia pada tahun 480 dari keluarga kaya raya. Namun, sejak muda Scholastica bercita-cita menjadi seorang biarawati agar lebih total menyerahkan hidupnya kepada Allah dalam doa dan tapa. Setelah menjadi seorang biarawati, Scholastica mengikuti jejak kakaknya dengan mendirikan sebuah biara wanita yang berdekatan dengan biara Monte Cassino, Ordo Benediktin, dan Abbas yang didirikan oleh Benediktus. Kesetiaan Scholastica pada Kristus terpelihara sampai pada akhir hidupnya. Diceritakan bahwa sebelum Scholastica meninggal, ia mendapatkan kesempatan bertemu dengan Benediktus dan beberapa muridnya, dan sepanjang hari mereka mendiskusikan teks-teks kitab suci, memuji Tuhan, dan membicarakan mengenai sukacita kehidupan rohani. Bahkan, mereka melanjutkannya sampai pagi hari. 3 hari kemudian, Benediktus sedang berada di kamarnya di biara. Ketika ia menengadah menatap langit, ia melihat jiwa saudarinya meninggalkan jasadnya dalam rupa seekor burung merpati putih yang bercahaya dan terbang tinggi menuju suatu tempat rahasia di surga. Benediktus membaringkan jenazah Scholastica dalam kubur yang telah dipersiapkannya bagi dirinya sendiri. Kubur di mana kelak tubuhnya pun dibaringkan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, puji dan syukur atas kasih setiamu yang senantiasa kau tunjukkan kepada kami. Di saat kami tidak setia dan menyimpang dari jalan-Mu, Engkau tetaplah Allah yang setia memberkati kami dan menerima kami kembali di saat kami bertobat kepadamu. Ampunilah kami yang lemah ini, kalau kami begitu mudah terpikat pada hal-hal duniawi. Berilah kepada kami kehendak yang kuat untuk menjauhi segala dosa dan memilih untuk tetap setia mengikuti perintah dan ketetapan-ketetapan-Mu. Kobarkanlah api kasih-Mu di dalam diri kami agar kasih itu sendirilah yang memampukan kami untuk taat dan setia kepadamu. Amin.